Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita. Terutama pada siang ini Allah berikan kita nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat Allah yang besar-besar. Nikmat Allah tidak ada yang kecil, semuanya besar. Nikmat kehidupan, nikmat besar. Diberikan mata sehingga kita bisa melihat, nikmat yang besar. Diberikan kedua kaki, kedua tangan, kedua telinga, juga nikmat yang besar. Tetapi ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, hanya kepada kekasih-kekasih, hanya kepada orang yang dicintai, disayangi. Hadirin, nikmat kaki ini diberikan kepada siapa saja. Yang sholat, tidak sholat, diberikan. Tetapi nikmat terbesar yang Allah berikan, hidayah, iman, adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang memang dipersiapkan menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini, siang ini, di tengah kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab kita, Allah berikan kita pertolongan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang di rumah Allah, tempat yang paling dicintai, tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Saya bangga dan senang pada siang ini bisa menyertai Bapak Ibu hadirin sekalian untuk sholat zuhur berjamaah. Sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah baginda Nabi SAW. Kelihatan betul dari sini bagaimana masjid, masya Allah, penuh dengan jamaah. Nampak juga dari sini yang hadir, nampak wajah-wajahnya, nampak bercahaya. Insya Allah ini tanda-tanda wajah-wajah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, bukan. Tetapi seluruhnya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Bapak DKM beserta pengurus, imam, khatib Bilal Karim dan seluruh jamaah sekalian, kami datang ke sini alhamdulillah mengajak kerjasama Gubernur Sulsel. Karena ketika retreat dulu kami kebetulan sekamar, sehingga kemudian sering bicara-bicara pentingnya pemerintah ikut andil dalam menghidupkan, memakmurkan masjid. Hari ini kita bangga sekaligus sedih. Bangga karena satu-satunya negara di dunia, konon katanya hanya Indonesia yang punya 1 juta masjid dan mushola. Bangga karena tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling mulia adalah masjid, dan banyak janji Allah kepada masjid. Allah janjikan siapapun yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Siapapun yang memakmurkan masjid, Allah berjanji akan memberikan kemakmuran kepadanya. Tetapi kenapa kok Indonesia yang katanya punya 1 juta masjid, satu-satunya negara di dunia yang punya 1 juta masjid, justru kemudian kesejahteraan itu menjadi satu hal yang seakan-akan sulit kita rasanya. Hadirin sekalian, ternyata setelah kita lihat dan kita perhatikan secara memang betul Indonesia banyak masjid, tetapi masjid kita kadang-kadang tiangnya lebih banyak dari jamaahnya. Celengan masjid lebih banyak daripada jamaahnya. Masjid yang harusnya buka 24 jam sebagaimana masjid baginda Nabi SAW, masjid yang dimana dihidupkan 4 amalan dakwah ilallah, ta'limat, ta'lim, zikir, ibadah, hikmah, hari ini masjid jauh daripada kata buka 24 jam. Yang buka 24 jam hari ini ada hotel, pom bensin, minimarket, dan tempat-tempat yang lainnya. Tapi masjid, rumah Allah, tempat yang paling dicintai,
sulit kita menemukan yang buka 24 jam. Maka kerisauan inilah yang membuat kemudian kami bekerja sama untuk membangun masyarakat provinsi Sulsel dan Bengkulu yang religius dan bahagia. Orang tanya apa konsepnya? Konsep pertama adalah bagaimana masjid buka 24 jam. 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Maka kalau itu terjadi, maka insya Allah Indonesia yang orang katakan bagikan kepingan-kepingan bumi, kepingan surga yang jatuh ke bumi, maka itu insya Allah bukan hanya sekedar cerita, tetapi itu akan dirasakan pada waktunya. Hadirin sekalian, Indonesia ini masya Allah, apa yang tidak diberikan Allah kebaikan untuk manusia. Iklim terbaik ada di Indonesia, tanahnya subur dan luas, perut buminya begitu banyak kebaikan untuk manusia, lautnya apalagi sungai, danau dan segala macamnya. Tetapi kenapa kemudian kita harus berhutang kepada negeri yang kering berontak? Bukankah Indonesia yang terkenal dengan negeri yang hijau? Persoalannya bukan hanya persoalan ekonomi dan sebagainya, tapi persoalan fundamentalnya adalah gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Allah Akbar. Maka ketika pemerintah itu andil mendorong, menyemangati seluruh pengurus-pengurus masjid, seluruh stakeholder agar kemudian fokus bagaimana kemudian masjid buka 24 jam, maka insya Allah antara Sulsel dan Provinsi Bengkulu diharapkan nanti akan ada saling penguatan. Hari ini Gubernur dan jajaran Provinsi Bengkulu datang ke Sulsel, diterima oleh Gubernur dan jajarannya. Kami juga sudah mengundang Pak Gubernur untuk datang ke Provinsi Bengkulu. Saya katakan, Pak Gub, saya datang ke sini menyampaikan salam, ini hukumnya sunnah. Sedangkan Pak Gub dan jajaran wajib menjawab salam saya, jangan sekarang tapi datang ke Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ada program tamu wajib dilayani minimal 3 hari, itulah sunnah Nabi. Apa saja yang dilayani? Semua, makan, minum, tempat tidur, semuanya. Bahkan kalau ada yang belum punya jodoh, nggak ketemu di sini, kita carikan jodoh di sana. Kalau ketemu jodoh bagaimana Pak? Mobil dinas gubernur boleh digunakan untuk pengantinan. Bulan madunya bagaimana Pak? Rumah dinas gubernur kamarnya besar-besar boleh digunakan untuk bulan madu. Allah. Nah CCTV-nya bagaimana? Dimatikan ketika itu. Hadirin sekalian, inilah kemudian yang perlu kami sampaikan, dan saya juga mengundang kepada para jamaah sekalian bahwasanya nanti insya Allah tanggal 28-29 November Provinsi Lampung akan mengadakan acara takbir akbar, makan akbar dan doa akbar yang ada di Kota Baru. Luas lahannya dipersiapkan kurang lebih 1.500 hektar. Itu adalah satu lokasi yang dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Baru tapi belum digunakan, sehingga lahannya sangat pas untuk digunakan takbir akbar. Target yang hadir kurang lebih 1,5 juta sampai 5 juta orang. Dan kita juga sudah mendapat konfirmasi dari beberapa negara dan ulama-ulama negara-negara lain, kurang lebih 1.000 ulama akan datang ikut hadir dalam doa akbar itu. Dan kita juga insya Allah akan mengundang Bapak Presiden kita dan beberapa ulama-ulama Indonesia untuk datang. Apa tema takbir akbar ini? Bagaimana kemudian pembicaraan-pembicaraannya fokus untuk membuka kita untuk menyempurnakan iman dan amal. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kita, hantarkan kita di dunia ini bukan untuk menunggu harta, bukan untuk mengejar-ngejar pangkat dan jabatan. Betul. Tetapi sesungguhnya Allah hadirkan kita di dunia ini untuk menyempurnakan iman dan amal. Sekecil-kecil iman jauh lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada dunia sisinya. Kita bukan untuk menyempurnakan rumah kita, bukan untuk menyempurnakan penampilan kita, tapi kita untuk menyempurnakan sunnah baginda Rasulullah SAW wujud pada diri kita. Maka pembicaraannya ke depan di tanggal 28 dan 30 adalah ke sana. Yang kedua juga ada pembicaraan untuk memberikan semangat kepada seluruh pengurus masjid musholah yang ada di Indonesia. Kita juga mengundang seluruh pengurus masjid musholah seluruh Indonesia untuk hadir dalam acara itu. Karena di sana akan dibicarakan bagaimana cara Rasulullah menjadikan masjid menjadi pusat peradaban. Kita tahu ketika itu bagaimana zamannya. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pertanian, segala macam banyak masalah dihadapi. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membangun masjid. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya hanya pasir saja. Tetapi subhanallah dari masjid yang sederhana itu lahirlah generasi-generasi terbaik. Generasi terbaik itu bukan yang bisa menciptakan pesawat supersonik dan sebagainya. Generasi terbaik yang kita maksud adalah
orangnya masih melangkah di bumi, tetapi namanya sudah tercatat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang-orang yang sukses di dunia ini, orang kaya, pejabat, orang yang paling terkenal, itu sementara saja, tidak lama. Kalau ada orang yang bahagia di dunia, itu bahagianya sementara. Kalau ada yang cantik dan rupawan, itu pun sementara, tidak lama. Kalau ada yang kaya pun sebentar saja. Kalau ada yang punya rumah besar, itu juga tidak lama. Kalau ada yang punya kendaraan mewah, bangga dia, itu pun tidak lama. Yang kita inginkan adalah kita kaya selama-lamanya, kita jadi raja selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Hadirin sekalian, tempatnya tidak bukan di dunia, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sampai ke sana, maka tanggal 28, 29, 30 November itulah setiap ulama-ulama dunia akan membicarakan bagaimana agar kemudian 100% orang-orang Indonesia, 100% umat baginda Nabi SAW itu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai kita. Sangat mencintai seluruh manusia dari muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan setiap manusia yang ada di muka bumi ini semuanya bahagia selama sukses, bukan hanya di dunia tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tandanya 124.000 nabi dan rasul telah Allah hantarkan untuk menyampaikan agama. Agama inilah syarat mutlak seorang hamba yang ingin selamat mulia di akhirat, adalah syaratnya kesempurnaan agama. Dan insya Allah nanti juga akan ada makan akbar. Jadi makannya itu Bapak Ibu sekalian tidak menggunakan APBD, tidak menggunakan APBN. Itu makanan diambil dari setiap umat Islam yang mau memperjuangkan agama. Dan yang masak-masak juga adalah seluruhnya laki-laki. Sehingga kemudian dengan zikir, dan insya Allah setiap orang yang datang ke sana akan dilayani. Bapak Ibu hadirin sekalian, dan terakhir nanti akan ada doa akbar, doa khusus agar kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Doa khusus agar setiap umat Islam bersatu, tidak terpecah belah. Doa khusus agar kemudian Indonesia ini betul-betul menjadi negeri yang diberkahi Allah. Keberkahan yang kita inginkan bukan batu berubah menjadi emas. Keberkahan yang kita inginkan bukan setiap rumah tangga berpenghasilan 1 miliar, satu rumah tangga, tidak. Keberkahan yang kita inginkan bagaimana setiap rumah tangga di Indonesia khususnya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Lahirlah generasi terbaik, generasi yang hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah. Hadirin sekalian, ketika kita meninggalkan dunia yang mana ini, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kekuatan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah katakan siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih banyak untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita untuk terus menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu bukan yang paling tinggi pangkat jabatannya. Yang terbaik itu bukan yang paling kaya. Yang terbaik itu bukan yang paling cantik dan paling tampan. Yang terbaik itu adalah yang paling banyak kemanfaatannya. Khairun nas anfa'un linnas. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.